Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Quran sekalian? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu lagi untuk kita lanjutkan kajian kita, yaitu surat Yasin. Kita sudah menuntaskan 40 ayat. Jadi cukup banyak ya, dari ayat 1 sampai ayat 40. Dan Alhamdulillah Allah sudah memberikan kesabaran kepada kita untuk bisa melakukan kajian surat Yasin ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali. Kita masih tetap pada bagian yang ketiga dari surat Yasin ini. Kaitannya ayat-ayat tentang ayat-ayat alam semesta, ciptaan Allah. Kita akan mengkajinya mulai dari ayat 41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita akan masuk kepada ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda ayat-ayat Allah untuk mereka, untuk kita juga. Hamalna bahwa kami angkut dzurriyyatahum keturunan mereka fil fulkil mashhun. Di dalam perahu yang penuh muatan. Kalau kita lihat sebelumnya Allah menjelaskan ayat-ayat tentang bumi yang mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian ada biji-bijian, dan seterusnya. Kemudian Allah jelaskan malam adalah ayat-ayat Allah, matahari, bulan, kemudian mereka beredar menurut garis edarnya masing-masing. Hubungannya kira-kira dengan ayat yang kita akan kaji ini, ayat 41, hubungannya apa ya? Kok rasanya koneksinya agak beda nih? Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami akan angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Hubungannya apa? Nah, sekarang kita akan kaji nih. Berarti ini menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang pelayaran. Ketika berlayar di lautan yang luas, harapannya apa? Akan kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada kampung halamannya. Kan berlayar itu sesaat saja, kemudian akan kembali. Nah, ketika kita berlayar di lautan yang luas, di samudra yang luas, maka kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan petunjuk gitu lah. Kita membutuhkan petunjuk. Petunjuknya apa? Yang bisa digunakan adalah matahari dan bulan. Oke, sebelum kita menginjak sana, kita balik lagi. Dijelaskan keturunan mereka, kami angkut keturunan mereka dalam perahu yang penuh muatan. Anak-anak kita, ketika mereka tumbuh, maka mereka berlayar. Berlayar untuk apa? Kadang berlayarnya mereka untuk belajar, studi. Entah studinya SMA, kemudian mereka kuliah, mereka berlayar tuh di luar wilayah kita. Harapannya mereka akan kembali kepada kita kan nantinya. Jadi mereka bersekolah. Kemudian akhirnya apa? Mereka akan bekerja. Di sana mereka akan memperoleh penghasilan, kemudian mereka berkeluarga. Harapannya mereka nantinya akan pulang. Itu. Nah, Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang berpasangan, ada suami dan istri, kemudian di sini azwaja, kemudian akhirnya ada anak-anak. Dan anak-anak itu akan meneruskan diri kita. Untuk apa? Melakukan sebuah pelayaran dalam kehidupan ini. Ketika berlayar di lautan yang sangat luas, maka kita akan bingung tuh untuk menentukan arahnya. Kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan guide, petunjuk. Petunjuknya apa? Matahari dan bulan. Jadi ini menjadi bagian yang penting matahari dan bulan ini untuk menjadi petunjuk. Kita ingat, matahari dan bulan itu simbol apa? Matahari itu simbol dari Nabi, simbol dari Rasul. Sedangkan bulan adalah orang-orang yang melakukan dakwah. Maka dalam mengarungi kehidupan ini, kita dan anak-anak kita membutuhkan apa? Guide dan petunjuk. Petunjuknya dari siapa? Orang-orang yang melakukan dakwah. Kita butuh matahari dan bulan itu. Ternyata setelah kita belajar ini, ada korelasinya nggak? Memiliki koneksi nggak? Memiliki koneksi. Oke, kita lanjutkan.
Jadi setelah kita belajar ini ternyata kita akhirnya makin mengagumi Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang kadang kalau kita lihat terjemahannya saja gitu loh, kita lewat-lewat saja tanpa kita merenungkan, tanpa kita memikirkan. Oke, sekarang kita lihat tujuan ketika keturunan kita berlayar, kemudian mereka sampai di sebuah tempat, kemudian mereka belajar, kemudian mereka bekerja. Mereka ke kampus, kemudian setelah dari kampus mereka lulus, kemudian mereka bekerja. Mereka memulai karir. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan masa depan. Kita kirim anak kita ke sekolah untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris, bagus nilainya. Tapi ketika tidak mendapatkan cahaya matahari, tidak mendapatkan cahaya bulan, maka mereka hanya bisa memahami matematika, bisa memahami bahasa Inggris, tapi bisa jadi moralnya rendah. Akhlaknya rendah. Makanya kita bisa lihat, homoseksual dirayakan, mereka asik dengan musik yang mempertontonkan aurat. Di Facebook makin banyak hal-hal yang sangat terbuka auratnya. Kemudian kita berikan handphone, karena mereka nilainya, skor matematikanya bagus, kita berikan handphone, dan handphone itu mengantarkan mereka kepada apa? Hal-hal yang buruk. Dan tanpa kita berikan bekal. Bekal apa? Matahari dan bulan. Diberikan nasihat gitu loh. Jadi, bisa jadi anak-anak kita berlayar, kemudian mereka sangat pintar, jadi dokter, dia akhirnya materialistis, dan tidak seperti manusia biasa, tidak memiliki nilai spiritual, tidak memiliki etika, tidak memiliki karakter, tidak ada moral pada dirinya. Apakah kita menginginkan generasi yang seperti itu? Siapa yang membuat itu terjadi? Kita. Jadi jangan salahkan orang-orang kafir, jangan salahkan Facebooknya, jangan salahkan Instagramnya, jangan salahkan YouTube-nya. Tapi kita yang tidak memberikan bekal. Bekal apa? Bekal mereka merenungkan ayat-ayat yang kaitannya dengan ciptaan Allah, yang menjelaskan Allah di balik itu semuanya. Kita tidak menjelaskan kaitannya dengan kaum sebelumnya yang sudah melakukan kesalahan, dan kita hanya fokus kepada fisik saja, kesuksesan saja, tanpa kita memberikan bekal kepada mereka. Di sisi yang lain gitu loh, kadang-kadang oke, kalau seperti itu kita mengambil sikap yang lain. Sikap yang lain apa? Pengen anak-anak kita menjadi hafiz, itu sudah bagus. Kita jauhkan dari lingkungan yang buruk, itu bagus. Pokoknya Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Kemudian akhirnya menjadi alim, hidupnya di lingkungan yang baik, pesantren, masjid. Tapi, ada tapinya, dia tidak mengetahui dunia luar. Karena kita beranggapan dunia luar itu adalah dunia kafir, kufar. Kalau seperti itu, sesungguhnya kita tidak adil dengan anak-anak kita. Apakah ayat yang kita pelajari dalam surat Yasin ini tidak memerintahkan kita untuk tidak memperhatikan alam semesta? Kan enggak seperti itu. Kita diminta oleh Allah memperhatikan apa? Ayat-ayat tentang alam semesta juga gitu loh. Jadi kita harus balance, kita harus adil gitu loh. Ada ayat yang kaitannya dengan yang diturunkan oleh Allah, yaitu Quran gitu loh. Ada ayat yang kaitannya dengan ciptaan Allah, alam sekitar kita, lingkungan dan segala macamnya, untuk kita perhatikan, untuk kita teliti, untuk kita renungkan, dan kita juga diminta untuk merenungkan kaitannya dengan histori masa lalu gitu loh. Jadi kita harus balance. Semuanya adalah ayat-ayat Allah gitu. Jadi itu adalah keseimbangan ya, keseimbangan yang memang kita harus jaga. Oke. Jadi ketika dia di madrasah, bagus, tapi gimana kalau dia masuk ke kampus, kemudian dia melihat sesuatu yang berbeda, tanpa kita persiapkan, dia akan shock. Dia akan bingung ketika menghadapi itu semuanya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Cukup panjang ya, di ayat 41-nya. Oke, kita lanjutkan di ayat 42. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan bagi mereka yang serupa dengan itu, yaitu serupa dengan perahu, apa yang mereka akan kendarai. Oke. Apa pentingnya ayat ini untuk diri kita? Jadi, kami ciptakan untuk mereka. Berarti yang menciptakan siapa? Allah.
Jadi yang menginspirasi itu Allah. Menginspirasi apa? Seperti yang mereka kendarai, seperti perahu tadi kan, ada kendaraan. Kalau sekarang kita ada mobil, ada pesawat, kereta. Itu yang menginspirasi siapa? Wa khalaqna, kami menciptakan. Yang menginspirasi, yang membuat itu sesungguhnya adalah Allah. Kalau misalnya seorang peneliti yang kaitannya dengan mobil, kendaraan, yang menginspirasi pikiran mereka itu siapa? Wa khalaqna, Allah. Jadi penemuan-penemuan itu inspirasinya adalah dari Robnya, dari Tuhannya. Jadi Allah itu adalah project manajernya. Dari perahunya Nabi Nuh, penemuan-penemuan yang lain, dibalik semuanya adalah Allah di situ, ada Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, di surat Yasin ini, Allah tidak memisahkan mana ayat-ayat Al-Quran, mana ayat alam semesta. Ada ayat yang kita bisa baca, yaitu Al-Quran, ada ayat-ayat yang kita bisa lihat, yaitu ciptaan Allah. Ada ayat-ayat yang kita baca dan kita renungkan, histori masa lalu, sejarah masa lalu. Jadi sesungguhnya semua ilmu yang menginspirasi adalah Allah kita. Jadi Allah tidak mengkategorikan ilmu itu. Kita bisa belajar semuanya. Sedangkan kita, gitu loh, kita suka mengkategorikan. Oh, ini ilmu orang kafir, ini ilmu dari Muslim. Ada nggak sih sebenarnya ilmu di dunia ini yang tidak berasal sumbernya dari Rob kita? Siapa yang mengkaruniakan pikiran, siapa yang mengkaruniakan inspirasi kepada orang-orang yang menemukan itu? Allah. Tapi dalam kehidupan kita seringkali kan kita mengatakan Facebook itu penemunya adalah orang-orang kafir gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai. Kereta itu penemunya siapa? Jadi kita kalau kembali lagi kepada Al-Quran, maka ternyata Al-Quran itu luas, open gitu. Sedangkan pemahaman kita yang sempit. Sehingga kita apa? Yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah kita mempelajari Al-Quran ini secara proper, secara tepat gitu. Sehingga mindset kita, pola pikir kita juga akan berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Al-Quran ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Jadi yang menentukan semua itu, keselamatan itu adalah Rabb kita gitu loh. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup sampai batas waktu tertentu. Ini merupakan nikmat. Hidup ini adalah nikmat. Kita diselamatkan oleh Allah itu adalah nikmat. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan qila lahum, dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kalian, ma baina aydikum, apa yang di hadapan kalian. Ingat ya, dinding depan ya. Wa ma khalfakum, dengan apa yang di belakang kalian. Berarti kaitannya dengan apa? Sejarah. Memiliki koneksi nggak? Korelasi dengan bagian yang sebelumnya, di bagian pertama. Ya, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Jadi kita memang harus merenungkan, kita memikirkan. Kemudian kita teringat apa? Terhadap Rabb kita. Kita bertakwa kepada Allah. Jadi ketika melihat alam semesta, kita melihat kebesaran Allah di balik ciptaan-ciptaan itu. Makanya kan beberapa peneliti ketika meneliti tentang alam semesta ini, ada yang menjadi dokter, kemudian setelah meneliti tentang tubuh, ternyata tubuh itu detail-detailnya itu sangat kecil dan sangat teratur semuanya. Pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Kemudian orang itu akhirnya menambah keimanannya. Itu. Oke, kita sudah menyelesaikan studi kita sampai ayat 45 ya. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita terhadap surat Yasin dan menambah keyakinan kita dan makin kita kagum dengan Al-Quran, makin kita kagum dengan Allah. Ternyata ketika kita mengkaji Al-Quran, kemudian kita baca, kemudian seakan-akan Allah melemparkan kepada kita, kamu berhenti baca Qurannya, kamu lihat alam semesta, perhatikan itu semua, kita perhatikan bumi yang mati, bumi yang tandus, bumi yang kering, kemudian ditumbuhkan biji-bijian, kita diminta untuk memperhatikan ayat-ayat alam semesta. Berhenti mempelajari, membaca Qurannya, kita lihat ayat-ayat itu juga bagian ayat-ayat Allah. Kemudian matahari, bulan, itu juga ayat-ayat Allah. Ketika beredar di garis edarnya, itu juga ayat-ayat Allah. Ketika kita mempelajari itu, kita merenungkan itu juga bagian zikir kita.
Jadi sangat luas sekali. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.